Kenapa diem? Selamat malam masyarakat. Welcome to Twitteran bersama gue Giorgio dan rekan sebelah gue. Oh, gini, jadi tuh dalam seminggu ini banyak banget yang terjadi nggak sih? Karena masa karantina ini membuat jempol orang-orang makin luas. Iya sih, jadi kayak udah nggak ada kerjaan, nganggur ya. Dulu juga pas nggak karantina juga nganggur sih, cuma lebih parah gitu. Sekarang makin vibe-nya makin banyak kemarahan gitu yang gue lihat. Makin banyak orang tuh melampiaskan kekesalan mereka terhadap pemerintah gitu, tidak Iya. bisa menjadi anarko karena atau menjadi rebel karena tidak bisa keluar rumah gitu. Iya, nggak bisa coret-coret tembok gitu kan. Padahal kita harus anarko ya di hidup ini. Harus anarko. Melawan WHO. Melawan WHO. Kami bersama Beli. Sekarang akhirnya di Twitter ini lu ribut dan saking cycle ributnya tuh cepet banget yang dibahas, jadi kayak ini bahas apaan sih gitu, baru lagi tiap hari lu sahur lu buka ribut lagi gitu. Nggak, jadi sekarang nih yang gue lihat yang paling rame kemarin tuh soal salah satu YouTuber yang ngasih ngasih sampah ya ke orang ya. Iya, sebenarnya gue juga belum nonton videonya sih actually. Gue juga nggak sih. Tapi seliweran di Twitter kan. Oke, let's see what's on Twitter. What's on Twitter? Iya. Kita lihat sekarang ada apa sih? Ngomongin soal tadi, Mhm. apa sih berarti biasanya kalau ketubiran dan keributan lo dapat lihat dari mana? Gue sih kelihatnya dari teman-teman gue yang retweet atau nge-like sih. Jadi lewat aja di tile gue, nggak ada sih yang dari promoted. Iya kali. Memang sih dari action yang dia lakukan sendiri memang sudah inhuman. Dia ngasih sampah berbungkuskan bantuan. Masih ada, maksudnya akun-akun itu berkaitan dengan LGBTQ dan transpuan yang dibahas yang sedang ramai dibahas itu kan. Iya, gue keselnya gue sempat ngelihat itu orang kayak apa ya, dibilang ngegiring opini ya, mungkin kayak seakan-akan apa yang dilakukan terhadap transpuan ini sebuah diskriminasi. Terus orang-orang yang peduli sama transpuan itu pada kayaknya wow banget di Indonesia. I mean, mau lo transpuan, mau lo siapa, mau Kristen, Islam, anyone, kalau lo diperlakukan kayak gitu ya, semua orang pasti bakal marah lah. Iya bukan sih, masalah lo transgendernya, bukan masalah lo bancinya, bukan masalah gendernya. emang kelakuannya aja yang bangsa. Tapi sebenarnya maksud gue sedikit paham dengan maksudnya si Ferdian itu kan, yang melakukan apa sih, prank itu. Yeah. Maksudnya kalau itu lo ngelakuin ke temen lo itu lucu cuy. Lucu. Tapi kalau ngelakuin ke orang yang lo kenal, wah, hell no, janganlah, gila. Tadi pagi juga ada yang baru ribut ya. ada apa? Itu yang salah doxing. Salah doxing. Jadi ada yang ngedoxing, tapi salah doxing. Tapi salah pakai foto orang gitu. Gimana? Ya kan dia ngedoxing, mau ngedoxing orang. Ini lu ya nanya, tapi itu dia pakai foto orang lain. Oh, jadi lo ngedoxing gua. Ya, tapi bukan pakai foto lu. Tapi sebenarnya itu bukan gua. Iya, fotonya. Tapi Foto. gue seakan-akan gue tuh yakin kalau itu tuh lu banget gitu. Karena udah di up. Terus lu kekeh kalau itu gua. Enggak, akhirnya dia pun kayak seakan-akan tidak apa ya, tidak mengakui salah, tapi lebih ke arah mengelak dengan bilang, ya kan gue bertanya. Tapi most of time doxing ya pasti gitu. Doxing ya berarti mengekspos wajah seseorang atau identitas seseorang ke muka umum nggak sih? Iya. Mau lo nanya apa enggak ya lo udah mengekspos muka seseorang gitu. Tapi sebenarnya kalau lo jadi si pelaku doxing gitu, maksudnya lo tuh mendoxing seseorang tuh sebenarnya butuh nggak sih atau perlu nggak sih? Kayaknya itu cuma nampilin apa sih, the face behind the account. Kalau menurut gue tuh lebih ke arah kalau lo punya masalah sama orang ya udah ketemu aja, ngomong apa masalahnya. Dan gue rasa most of time masalahnya tuh pun juga masalah sepele. Cuma masalah sepele, akhirnya lo kata-kataan, akhirnya ribut. Either memang lo nyari cloud saja, nyari konten, ribut supaya dapat sensasi and stuff, atau ya Karena kan mau dipanggil sebut sebagai akun seram nggak sih? gue sih enggak, ngapain. Kopi nggak berani. Kasih briefing. Apa? Kopi kasih briefing. Dikasih briefing. Hari ini ribet begini. Itu yang salah akun seram itu ya? Iya.
Salah doxing juga itu rencana Covid. Rencana Coffee Beat. Sebenarnya teori konspirasi yang ada di dunia ini dicanangkan oleh Coffee Beat. Iya, serius. Sebenarnya itu. Gila. Masuk coronavirus. Lo semua nggak tahu kan kalau Mm. Coffee Beat yang merencanakan corona. Soalnya dia tuh nggak pengen hidup tuh gini-gini aja gitu. Nggak pengen. Supaya lo tuh punya pengalaman. Coba lo di CV ada kan pengalaman melewati pandemi gitu. Pernah mendoxing seseorang gue. Salah lagi. Masukin link in aja. Doxing. Miss doxing. Miss doxing. Wow. Tapi at least usaha lah, nggak apa. Apa? Effortnya 9 Ya, per nggak 10 apa-apa lah. 9 per 10 untuk effort doxingnya. Effortnya oke lah. Apa tuh? Ini mungkin bisa apa ya, gue juga agak sedikit kesel sama warga Twitter yang nggak bisa ngebedain dark jokes. Drug jokes. Ya, dark jokes. Narkoba ya. Jadi Narkoba. enggak jokes banci. Jokes transport. Ini Drag jokes. Ini baru drug joke. Ini baru drug joke. Enggak, jadi itu kadang either mereka nggak bisa menerima, cuma most of time yang bikin dark jokes-nya pun nggak lucu gitu. Kadang Iya, jadi dengan embel-embel, ini mah dark jokes. kayak yang ini nggak sih, kayak yang apa namanya? Cewek, lu kan nggak sih cewek yang ngedit foto terus ada gambar kafarannya di atasnya sini, terus kayak pro jadi dajal, terus kalau lu scroll tweetnya tuh ada jokes di mana dia bilang jangan bersedih kalau kamu bla bla bla, bersedihlah kalau kamu Sunda, dan banyak yang ke-trigger gara-gara itu. Menurut gua kayak ya kenapa ke-trigger gitu. Emang kenapa kalau lu Sunda? Dan emang kenapa gitu? Gue orang Sunda, terus kenapa? Jadi kenapa lu harus ke-trigger gitu loh? Emangnya gue gak pernah sedih? Gue pernah sedih. Terus emang orang Jawa gak pernah sedih? Gua Jawa nih selalu diidentikan dengan pembantu, dengan kuli, Jamet? dengan jamet. Ya, terus kenapa? Dan saya bangga akan hal itu. Emang kenapa? Ya, Dan itu, maksudnya some people can take dark jokes karena memang mungkin selera bercandanya beda ya, kita nggak tahu gitu loh. Cuman menurut gua dengan tweet yang seperti itu tidak mengundang apapun. Enggak, itu enggak dark sama sekali. Tidak dark dan tidak menyinggung. Dan menurut gue enggak racist juga. I mean, bersedihlah kalau kamu orang Sunda ya, terus kenapa? Karena di situ pun tidak ada kata-kata yang degrading. Ya, Tidak ada kata-kata yang degrading. karena kata Bang Jago juga bersedih bersama-sama. Bersedih bersama-sama. Ya, Gitu. Terus juga akunnya yang jadi ya didoxing lah, diserang, mungkin juga di-block, di-report oleh beberapa orang di ranah Twitter gitu. ya. Dan menurut gue pun juga itu it doesn't worth it gitu, kayak lo jokes gitu doang sampai dilaporin, itu tuh levelnya nggak sampai segitunya gitu. Betul. Buat apa? Ya, yang menurut gue yang pantas dilaporin, ya yang seperti tadi contohnya si Ferdian Paleka, itu pantas banget. That's right. Pantas banget. Itu harus. Tapi sampai sekarang belum ketemu orangnya. Belum sih setahu gue. Kabur, iya. Tapi ada tuh videonya yang temennya dipukul. Sama Ferdian. Enggak. Oh, dipukul kabur. Tapi saat gue nonton cuplikan videonya Ferdian yang lagi di mobil atau dia ngasih ke video banci tuh, awalnya gue pikir Ferdian tuh apa sih, one of privileged boy in his terserah dari mana lah gitu, kayak dia nih bocah kaya yang tidak mengerti hati nurani gitu. Gue pikir tuh kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal what's on Twitter sekarang, yang lagi hot ini kan sekarang akunnya Bang Jerings, Bli Jerings, suspended ya. Ya, Bang Bli. Akunnya Bli Jerings suspended ya. Ya, suspend. Karena Gue rasa banyak yang banyak report biasanya. Banyak report. Karena belakangan hari dua hari yang lalu kalau nggak salah dia sempat adu bacot dengan para dokter di Twitter. Dokter-dokter yang kalau punya Twitter pokoknya namanya harus dokter depannya. Oh iya, harus. Jadi Jadi kita nggak tahu dia dokter nggak beneran. tahu. Pokoknya harus dokter. Harus dokter. Iya, berarti kalau udah meninggal ALM depannya. Jadi ngomong-ngomong soal Bli Jerings dan teori konspirasi, teori konsolidasi, konstipasi, kontrasepsi. Jadi Bli Jerings ini akunnya disuspend ya? Disuspend. Tapi menurut gue jatuhnya orang-orang menganggap itu dia karena memang punya follower yang cukup banyak, jadi dia punya influence yang cukup besar. Ya dianggap dia disrupting social distancing ini nggak sih?
Sebenarnya ada beberapa poin yang memang gue setuju sih, nggak secara fully kan, karena gue pun gimana ya, gue nggak menganggap corona ini isapan jempol belaka atau sekedar apa sih, ini mah permainan WHO atau ya siapapun yang di atas sana lah untuk mengontrol dunia ini gitu. Tapi gue juga demen dengan teori konspirasi kayak New World Order lah, Illuminati, Ouroboros, apalah gue ya dan sebagainya lah. Aha. Hitler mati di Garut. Hitler mati di Garut. Ya, gue juga suka gitu baca teori apa sih salty seperti itu gitu. Cuman it feels sucks kalau lo menjejelkan itu ke muka orang gitu. Nah saat itu tuh gue berpikir kayak ya it's fun gitu, it's fun thing to do. Iya. Tapi yang nggak gue jejelin ke orang juga gitu, kayak gue jangan pakai merek ini, nanti lu disadar. Kan? Iya. Ya sih, jadi ya udah keep it to yourself aja lah. Keep it to yourself aja. Jatuhnya kayak sebenarnya agak mirip religion gitu. Positifnya kalau misalkan Blizzard berkata begitu, positifnya ya maksudnya orang-orang nggak usah panik. Iya gitu sih. Sebenarnya gue ngerti tujuannya Blizzard ngomong gitu ya, biar orang tuh tidak sepanik itu terhadap ini, nggak yang parnoan, nggak yang aku tuh langsung nyetok persediaan, langsung stok, kita harus stok masker, stok hand sanitizer gitu, dan membuat ekonomi runtuh kan. Iya, kayak harga hand sanitizer, harga antiseptik yang stuff tuh mahal banget. Ya kan? Karena orang-orang panik. Di salah satu stasiun TV juga dibilang yang penting kita jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, walaupun itu anjurannya juga WHO. COVID ini tidak perlu ditakuti berlebihan. Kita hanya cukup melakukan adaptasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperlunya, cukup. Orang-orang sudah Anda mengkampanyekan itu, cuci tangan, masker, jaga jarak. Tapi semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jiring. Ya. Saya mengatakan cuci tangan itu agar Dan dulu lebih dulu adalah dari negara Cina. Cuman ya it's positive thing to do gitu. Dan dia bilang seperti itu. Ya benar dong. Ya benar gitu. Maksudnya dia tuh tidak mau, mungkin saat nanti vaksin dari Bill Gates keluar tidak mau divaksin dan sebagainya, itu baik lagi itu hak Individu masing-masing. hak Individu masing-masing. Oh iya, by the way, happy lagi. Happy Apa birthday. ya? Apa ya? Bukan happy birthday anjir. Selamat melahirkan Elon Musk. Namanya itu X Ash Archangel. enggak XI A12. Kalau setahu gue X itu dibacanya Ki. Bibi bubu. Iya beneran namanya XAE. Yang Elon Musk X-nya dibacanya S. Jadi itu SAS. Oh jadi SAS. SAS. Karena A-nya bacanya Ash ya. Jadi X itu SAS. A terus yang selanjutnya apa? A12. Itu pesawat apa gitu? Pesawat. Oh, bikinnya di pesawat. Bikinnya di pesawat. Banyak duit. Bikinnya 12 kali, prototipe 12 kali. Sebulan sekali. Gagal. Bikin lagi. Gennya nggak bagus. Tapi unik sih, maksud gua Elon Musk namain anaknya itu dengan cara yang unik gitu, ada angkanya. Tapi aneh. Karena maksud gua karena sudah banyak sekali nama di dunia ini, bahkan sampai lu mau bikin nama Wawan aja harus ada underscore 12 ya. Wawan underscore 12. Atau enggak XX underscore siapa kayak Riga X underscore lagi gitu. Karena udah banyak banget. Tapi sekarang anak kelima katanya. Anak kelima. Anak ke-10 nggak sih? Anak ke-10. Kan X depannya. Benar. Ke-10. Berarti anak ke-9 nggak ada, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Masih langsung Dari 8 ke 10. Nggak ada ke-9. Abis 10, keluar lagi 11. Abis itu keluar SE. Iya. Nanti Pasti gitu. yang 11 pasti matanya 3. Tergantung pro atau kagak. Apalagi ya? Oh iya, sama lu udah ngeliat video ini belum yang anak kecil diseret sama monyet? Sudah. Itu di mana nih? Di gang. Iya. Surabaya. Surabaya. Wah. Tapi itu maksud gue ada apa dengan monyetnya gitu? Ada yang bilang sih kontrasepsi. Kontroversinya tuh si monyet itu ditarik sama yang punya. Dia lagi naik motor nih monyetnya nih. Iya. Terus tiba-tiba udah motornya CBR. Iya, pas udah narik tuh anak bocah, katanya sama gara-gara bisa ketarik karena rantainya tuh ditarik sama
masternya. Oh, Iya. Pawangnya. Pawangnya. Master of Monkey ya? Iya, Master of Monkey. Ya. Monkey King kalau di Dota. Monkey Monkey King. King. Sun Gokong. Untung pas waktu datang dia nggak ngelawan ulti kan? Enggak ada. Langsung ada lingkarannya gitu. Tapi gue ragu juga anak kecil nih, monyet ini ada unsur pedofilia. Iya, tapi gue bingung sih kenapa tuh monyet ngebut banget ya. Biasanya kan suka ada tulisan di gang hati. Biasanya dia kan nggak hati-hati ngebut benjut gitu. Kita di Surabaya. Bantal diatemi. Ada apa namanya? Topik lagi nih. Apa tuh? Tokopedia. Ini kenapa bisa dihack begini? Tapi kok bisa ketahuan? Aneh ya? Maksudnya orang nge-hack nggak usah ngomong-ngomong. Iya. Kenapa nge-hack ngomong-ngomong? Enggak, jadi itu kan yang gue lihat ya dia tuh nge-hack. Terus dia ngejual data yang ada di hasil 100 berapa hackingnya. juta akun gitu. Iya. Maret diretas 15 juta akun dan dijual baru ketahuan sekarang. Baru ketahuan sekarang. Ya udah ada yang beli lah pasti. Karena mungkin udah ada yang beli banyak di deep web, terus deep web udah nggak laku kan. Banyak yang bilang, sampah nih, nggak ada duitnya gitu. Iya. Isinya cekot doang kalau Ranjang doang mau di check out. Ranjang doang penuh 10 biji nggak pernah di check out. Isinya di favorit semua. Siapa tahu yang beli datanya itu orang Tokopedia juga. Terus kenapa dia beli? Kan menjadi ya. Tapi ya sih maksudnya siapa tahu yang meretas adalah orang Tokopedia-nya juga. yang membeli orang Tokopedia. Jadi gak usah ada transaksi jual beli. soalnya toko serba ada. Mulai aja dulu. Terus next yang baru-baru ini terjadi adalah almarhum Didi Kempot. Itu berduka cita buat Maestro Didi Kempot yang meninggal karena serangan jantung ya. Serangan jantung. Iya, katanya jam 7.30 Iya. itu beliau meninggal. Kita udah sempat nonton dia ya. Sekali sih. Kalau Langka. Maksudnya pertama dan terakhir gua nonton beliau. tapi yang Maestro Didi Kempot ini apa ya? Ibaratnya sebagai pionir yang enggak pionir juga sih. Bukan pionir, Cuma Maestro yang menyebarluaskan lagu-lagu Jawa. lagu Jawa. Dan memang karena dia sampai sekarang masih bertahan produksi berkarya, akhirnya dia dapat pengakuan dari anak-anak muda. Iya. Tahu gue beberapa tahun yang lalu pun juga penikmat musiknya Didi Kempot ya hanya kalangannya dia aja kan. Karena tuh tahun 2016 gue main ke kosan abang gue di Jogja, nyetelnya Didi Kempot dan gue belum ngerti sih. Iya kan? Sebenarnya gitu Iya kayak kan? apa sih gitu. Nggak pasti. Karena gue pun dulu juga taunya stasiun balapan doang. Tapi sebenarnya yang mengherankan adalah ada teori konspirasi lagi. Kenapa? Didi Kempot mati di Garut. Bukan. Lo mau jadi Aden. Yang lebih konspirasi lagi urutan rundownnya. Synchronize itu almarhum sebutannya apa ya? Bukan almarhum. yang Mendiang. Glenn Mendiang. Fredly lebih dulu di Synchronize stage-nya Setelah itu Didi Kempot. Akhirnya ini pertanyaan siapa saja di antara. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngomong apa namanya. Kenapa yang diangkat itu Didi Kempot, kenapa bukan orang lain? tapi gue juga sempat beberapa hari ini lihat orang yang jokes soal kematian beliau Didi Kempot dengan dia melebarkan bahwa itu dark jokes. Tapi ini personal pribadi aja ya. Gue nggak melihat itu sebagai jokes karena nggak lucu. Karena setahu gue yang namanya dark jokes baru bisa dibilang dark jokes ketika itu beneran lucu. Iya. Kalau lu nggak lucu, lo jatuhnya Offending. Offensive sih. Makanya lo kalau pengen bikin dark jokes ya lo harus yakin bener itu lucu untuk semua orang. Kalau cuma lucu buat lo doang ya gambling. Jadi sama saya seperti kamu ngelawak di akun bergembok. Nah, So that's all Twitter for the week. Twitter, kita belum dapat nama. Sebenarnya kita belum dapat namanya, jadi gue akan lempar ke kalian silakan komentar di bawah ini. di bawah meja. Iya. Oke, warkop. So stay tuned with us.